Jadi dia berurutan, mengulang, kemudian kondisi. Nah, kondisinya bagaimana? Jika hujan, maka kita bawa apa? Oke. Jika hujan, oke lah kita sakit, oke. Nah, kemudian kalau dia hujan, apa yang kita bawa supaya kita tidak kehujanan? Ayo. Kalau kita kepanasan, apa yang kita harus lakukan? Nah, jadi ini semua itu jika kemudian. Lanjut lagi. Nah, membuat robot bergerak. Nah, jadi itu kita kasih instruksi ya. Yang pertama itu mulai, kemudian kita masukkan instruksinya maju 3 langkah, belok kanan, maju 2 langkah, ambil bola, selesai. Nah, ini instruksi. Itulah yang namanya coding. Ada namanya permainan atur lalu lampu lalu lintas. Yang pertama itu merah, kuning dan hijau. Merah itu tandanya apa itu? Berarti kalau kuning, kalau hijau, ada yang lampunya merah kemudian dia jalan. Pasti ya sampai ada yang jelas tidak ada karena kalian belum putar bawa motor. Sekarang kita bawa motor. Sebenarnya bilang bapaknya. Bahaya kamu tidak. Nah, ini lagi tools itu kalau dalam bahasa Inggris apa itu tools? Kalian belajar bahasa Inggris loh? Oke. Tools itu artinya adalah alat. Alat, ya. Tools seru atau alat seru untuk belajar. Yang pertama itu Scrap, coding dengan blok puzzle yang seru. Kemudian coding ORG, jadi bisa kita akses di mana saja untuk gamenya. Ada namanya Blockly Games dan Scrap JR untuk anak-anak yang lebih kecil. Nah, langsung saja ya, kita dapat. Nah, kemudian tips belajar coding. Yang pertama itu mulai dari yang mudah dulu, seperti belajar naik sepeda. Kemudian mulai pelan-pelan dulu. Nah, kemudian latihan setiap hari 15 menit sampai 30 menit. Kemudian jangan takut salah. Jangan pernah merasa takut salah kalau kita belajar. Nah, kemudian lebih seru lagi kalau kita belajar sama-sama atau sama teman. Lebih enak. Tapi bapak itu lebih enak belajar sendiri. Oh bapak. Nah, selamat kamu sudah tahu dasar coding. Langkah selanjutnya kita praktik ya. Sebenarnya bapak mau pakai ini, tapi karena tidak bisa diakses itu sudah canggih bahasa Jawa. Diakses. Artinya tidak bisa dibuka. Nah, jadi mau tidak mau kita pakai laptopnya bapak saja. Oke. Ada namanya game atau kita jawab quiz dulu ya. Nah, sebelum kita masuk, sebenarnya bagus kalau pakai itu, tapi tidak bisa diakses. Oke, soal nanti bapak perbaiki lagi. Nah, kita jawab dulu quiz ya. 50 nomor. Nah, ini langsung dari kunci jawabannya dia bagus yang quiz. Ini quiz, kalian tahu dari mana? Bapak bikin langsung dari coding. Bapak langsung bikin langsung dari coding. Codingnya seperti apa? Nah, yang seperti ini codingnya. Nah, inilah coding. Kelihatan murid? Dapat? Bisa lebih dekat lagi? Dapat. Sudah berapa menit? Wih. Oke. Nah, inilah coding. Sini Pak Guru. Bisa kalian bayangkan dengan bikin coding seperti ini. Yang jelas sekarang ada yang namanya kamus coding. Kamus coding ini kan yang kalian masukkan ini kan bahasa pemrograman semua ya. Bahasa pemrograman. Jadi coding itu bahasa Inggrisnya coding. Tapi kalau bahasa Indonesia itu adalah kode. Nah, inilah coding. Kode mana? Tidak mungkin orang yang bikin masukkan bahasa pemrograman kalau tidak ada kamusnya. Mereka juga ada kamusnya. Kamus tersendiri namanya Kamus Bahasa Pemrograman. Kalau kalian tertarik belajar Pegangkan dulu saya ke kamar mandi. lebih bagus lagi. Pegangkan dulu saya ke kamar mandi. Ya begini Ya lah, udah. begini. Nah, lebih panjang lagi ya, panjangnya. Harum. Panjang nih. Ide keluar micelanaku ini ke sana Dengan nih. satu aplikasi saja kita sudah bisa menghasilkan coding-coding begini saja kita sudah menghasilkan satu aplikasi. Kelihatan Tania? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan Pak. Masuk. Belajar. Berapa menit ini Pak Guru tadi? Di situ saja, Pak. Berapa menit tadi nih? Akses saja.
Pak Guru, berapa menit tadi nih, Pak? Berapa menit, Pak? 5 menit lagi. Awas bilang. Oke ya? Oke. Tidak bisa pakai Chrome, pakai nanti Bapak cek lagi pelajaran. Nah, kayak begini coding. Ini baru 1 menit. Kalau kalian lihat seperti ini, apa yang menurut kalian pikirkan? Susah ya? Tapi tenang, untuk anak SD belum belajar yang begini. Kalian masih belajar yang namanya kode-kode sederhana, ya, berupa games, berupa permainan. Berapa? Jadi untuk lebih jelasnya lagi, Bapak tekankan lagi ya. Sekarang untuk mata pelajaran coding ini merupakan mata pelajaran pilihan. Bilal, perhatikan. Nah, jadi mata pelajaran coding ini merupakan mata pelajaran pilihan. Mau ikut atau tidak terserah. Tapi kalau kalian tidak ikut merasa rugi. Kenapa? Kalau di luar sana berbayar. Kalau di sini kita gratis, cuma-cuma. Kegiatan sekolah ya, bukan kegiatan di luar sekolah. Oke. Sekarang kita masuk kepada kuisnya. Iya. Jadi Bapak sebetulnya kalau ada bagus yang salah bagus sekali kalau kalian bisa dikerjakan sendiri. Cukup Sania, terima kasih. Lihat saja di sini. Ini kan ada jelas ini. Oke. Ayo Mi, pilih ini. Oke. Apa itu coding? Oke, itu ya ada penjelasannya. Coding adalah proses memberikan instruksi kepada komputer dalam bahasa yang bisa dipahami komputer untuk melakukan tugas tertentu. 4 nomor lagi. 5 nomor. Bahasa pemrograman apa yang cocok untuk anak-anak pemula? Scratch, benar ya? Di situ sudah ada penjelasannya. Tadi 3 nomor di Akyar ya 3 nomor saja kalau gitu. 3. Oke. Udah salah ya? Oke. Disuruh video kayak mau dipotong kayak. Jalan kameranya kasih berdiri. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk kepada game ular tangga. Nah, ini merupakan game yang Bapak bikin langsung dari coding. Dengan tujuan kalian bisa berpikir berpikir secara komputer lah. Bagaimana caranya menyusun ular tangga supaya mencapai tujuan. Cara bermainnya seperti ini, perhatikan. Yang pertama itu kita mulai bermain. Ini dadunya. Klik ini dadunya ya. Kita klik plug. Berarti dia tadi berhenti di kotak ada pertanyaannya. Inilah jawaban atau pertanyaan yang akan kita jawab. Apa urutan yang benar untuk membuat sandwich? Yang pertama kita makan dulu. Langsung dimakan. Ini dia robotnya. Ini robotnya ini. Maksudnya robot ular tangga. Yang kan biasa kita dalam permainan ular tangga kita pakai apa itu namanya? Atau yang hijau-hijau.
Biasanya gitu. Tapi kalau di coding kita pakai ini robot ya. Robot. Nah, kemudian ini Bapak jelaskan dulu. Ini ada ular. Kalau kita injak di ular, otomatis kita akan mundur berapa langkah lagi. Gitu. Nah, kalau kita injak tangga, kita akan naik. Kalau kita injak yang ada pertanyaan ini tanda tanya, akan ada suara yang muncul. Di 15, 22, 42, 55, 48, banyak suara yang muncul. Nah, jadi bayangkan kita pakai dadu. Nah, dadunya ini. Dadunya ya, bapak lagi. Pakai lagi dadunya. Nah, yang muncul di 6. Dia sudah di sini. Dia sudah di sini. Ya. Upayakan harus sampai 100. Yang ini. Harus sampai 100 yang ini. Ya. Paham tuh permainannya tuh? Oke, jadi mulai dulu dari belakang ya. Harun, silakan Harun. Harun dulu. Oh, dulu ya? Harun dulu, Harun. Harun baru Nurin, baru Zulaika, baru Ayah. Ayo dulu. Yang Arisman dulu, yang Bilal, Tania, Zila, Tika. Cukup yang kameramen. Aku lulusan. Dapat soal ya? Benar apa? Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan ya di minggu sebelumnya, sebelum kita lakukan yang namanya kegiatan gerak jalan. Jadi Bapak sudah janji bahwa untuk tahun ajaran baru ini, pemerintah dalam hal ini wakil presiden kita itu mencanangkan bahwa anak SD itu kudu wajib harus mempelajari yang namanya coding ya. Jadi ini kita belum masuk di intinya, ini masih kulit-kulitnya dulu. Nah, coding ini sebenarnya tujuannya adalah ke depannya itu kalian pada saat sudah menguasai yang namanya coding ini, jadi kalian bisa bikin yang namanya aplikasi sendiri yang memudahkan dirimu. Entah itu aplikasi game, entah itu aplikasi apakah terserah, atau make up, kamera filter yang cantik supaya kamu dapat viewers yang banyak di media sosial, atau mungkin kalian bikin aplikasi TikTok tersendiri. Nah, misalnya contoh Akyar dia bikin TikTok, kemudian Nurin dia gunakan TikToknya Akyar, yang dapat uang siapa itu kira-kira? Akyar. Ya Nurin dia dapat juga, tapi ya hanya seksual aja lah. Jadi yang lebih banyak dapat uang itu adalah yang membuat aplikasi. Aplikasi itu dibikin dari mana? Tentunya di coding ini. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya masuk di materinya lagi. Nah, sebentar kita praktek ya dengannya saja. Ada lah. Nah, kemudian mengapa kita belajar coding? Nah, tujuannya adalah membuat game, melatih otak, kemudian skill penting masa depan, kemudian kita berkreasi mewujudkan ide kreatif. Tolong Nurin bisa ambil HP-nya kamera itu. Jelas tema di kamar dia tidak tinggi juga badan kepala Akyar. Atau kotak tinggi sedikit kali deh. Kotak asli sedikit deh.
belajar coding itu yang pertama berurutan ya. Nah, kemudian melakukan hal-hal secara berurutan seperti resep makanan. Contohnya kalian bangun tidur itu pagi kalian bikin apa? Mandi baru makan sarapan tuh sarapan pagi baru. Pakai baju pergi sekolah belajar pulang. Nah, pulangnya main bola, istirahat tidur malam, main game dulu sedikit. Kalau itu paginya bangun lagi. Pokoknya berulang terus. Berurutan ya, maksudnya berurutan. Nah, kemudian yang pengulangan bagaimana? Oke, Nurin kesana.